Pilot senior ini rela tinggalkan karirnya demi majukan anak daerah tanpa perlu urbanisasi. Dunia lebih dahulu mengenalnya karena aksinya dalam bidang kemanusiaan dan pertanian negeri. Simak perbincangan saya bersama Kapten Budi Suhardi dalam Satu Indonesia. Beginilah keseharian anak-anak panti asuhan Roslin di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Hidup tanpa kasih sayang orang tua kandung tidak merenggut keceriaan mereka. Semua berkat Budi Suhardi. Demi bisa memberi perhatian penuh bagi anak asuhnya, tahun lalu Budi Suhardi memutuskan pensiun dini sebagai pilot Singapore Airlines. Diawali rasa keprihatinan terhadap anak-anak korban konflik Timur Timur, Budi dan istrinya Peggy Suhardi memutuskan bangun panti asuhan Roslin dengan biaya pribadi. Seiring waktu, anak-anak yang diasuh terus bertambah. Tidak hanya korban konflik, tapi juga anak-anak yang ditelantarkan orang tua. Namun bukan perkara mudah bagi Budi dan istri membantu anak-anak Nusa Tenggara Timur. Perlahan, cibiran yang datang mereka ubah dengan capaian prestasi. Satu demi satu anak asuh mereka berhasil meraih gelar sarjana, bahkan dokter. Bersama sang istri, Budi bertekad membesarkan dan menyekolahkan anak-anak asuhnya setinggi mungkin. Bagi mereka, pendidikan menjadi modal penting anak asuhnya agar bisa bersaing di masa datang. Atas jasanya merawat anak-anak terlantar di NTT, Budi Suhardi terpilih sebagai finalis CNN Heroes of the Year tahun 2009. As for myself, I'm far from being hero, but let me introduce the real hero in my life, my wife Peggy. Kini, 16 tahun sudah panti asuhan Roslin berdiri. Meminta bantuan orang lain adalah hal yang pantang ia lakukan. Baginya, kemandirian jauh lebih penting dari sekedar mengharap uluran tangan. Bagus sekali. Ini Iya. adik-adik pinter-pinter banget nyanyinya, Pak ya. Aduh, amin. Bapak yang ngajarin atau siapa nih? Oh, mereka pinter sendiri. Ah, bisa aja Bapak. Gimana kalau maunya sambil jalan-jalan kita, Pak? Mari, mari. Oke. Seru banget Pak mereka nyanyinya, Pak. Ya, ini belum lengkap ini. Heeh. Kalau lengkap, waduh. Kalau full force, Mm-mm. wah kita sangat enak sekali dengarnya. Sebenarnya ada berapa sih Pak anak yang tinggal di sini? Semua 138. Tadinya 178. Kalau mereka Pak yang 138 itu dari mana saja Pak asalnya Pak? Oh, mereka dari timur banyak kan, ya. Kemudian dari berbagai pelosok pulau timur, dari Rote paling dekat, dari Pulau Sabu atau Sabu, ada dari Alor, ada dari Sumba, ada dari Flores, ada dari Lembata, banyak. Boleh cerita dong Pak, mungkin ada kisah dari asal-usul mereka yang menyentuh sekali itu Pak. Ya menyentuh sekali ya, yang pertama kali. Yang kami punya 4 anak tadi yang pertama kali di rumah kontrakan itu. Kami punya bayi-bayi yang tidak semua orang mau menyentuhnya karena seluruh badannya itu penuh dengan luka-luka. Ya itulah yang membuat kami
tidak ada argumentasi lagi, kita bawalah mereka. Ada lagi yang di rumah sakit, habis melahirkan ibunya kabur, orang tuanya sama nggak tahu. Nah, tapi yang jelas ada anak perlu dibantu. Itu kami nggak mau tahu urusan negatif atau positif alasannya nggak tahu. Ya, pokoknya anak ini perlu dibantu, kita bantu dulu. Ini biasanya kan kalau panti asuhan itu mengasuh untuk kemudian memberikan peluang kepada orang-orang yang ingin mengasuh atau mengadopsi gitu, Pak. Nah, kenapa di sini Bapak tidak membiarkan untuk diadopsi, Pak? Saya dan istri bertekad sudah untuk mengurus mereka aja. Kami tidak merasa punya hak untuk memberikan seorang anak yang bukan anak kandung sendiri ke orang lain lagi. Kemudian juga saya ingin anak-anak Timor ini atau anak NTT ini tumbuh berkembang di Timor sehingga mereka bisa memelihara kebudayaan yang ada. Jangan kebudayaan luntur nanti. Dan saya ingin juga suatu saat setelah mereka berhasil, mereka harus kembali ke daerah masing-masing untuk membangun desa mereka masing-masing. Bapak kan pengen mereka kembali ke kampung halaman masing-masing. Tapi di sisi lain mereka banyak yang asal-usulnya juga sebenarnya belum diketahui, Pak. Gimana mau pulang kampung nih, Pak? Ya, bagi saya dan istri membantu itu adalah memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan bantuan. Dan dalam hal ini kita bantu dalam hal pendidikan. Dengan pendidikan, terserah mereka mau maju atau tidak. Banyak sekali orang-orang yang masih kurang memandang penting pendidikan itu. Ya. Contohnya di sekolahan kami TK ya, setiap tahun yang mendaftar ada 100-an. Tapi begitu selesai nanti paling 40, 45. Karena sebagian dari mereka itu belum melihat pentingnya seorang anak kecil untuk belajar. Jadi anak di TK kami itu 3 bulan pertama itu nggak ada pelajaran. Yang adanya adalah bisa duduk, tertib, bagus. Kita ajarin pelan-pelan tentang kebersihan. Sambil kita beri asupan gizi, ya. Nah, setelah 3 bulan baru pelan-pelan pelajaran nggak perlu dipaksakan, nggak terlalu perlu awal. Anak kecil penting perlu untuk bermain. Ngomong-ngomong, Pak, ada nggak sih, Pak, anak-anak yang suka bertanya keluarganya gitu, dan Bapak gimana menjelaskannya, Pak? Selama ini belum ada. Bagi mereka-mereka yang ketahuan mereka dari desa apa, setiap kami ada kunjungan ke desa itu, kami selalu ajak. Kamu dari sana, ayo ikut. Saya temukan dengan om, tantenya, oma, opanya atau. Jadi saya dan istri tidak akan pernah memutus tali persaudaraan mereka. Kalau perlu rumah orang tua kamu atau rumah mereka kasih tahu. Intinya walaupun diasuh di sini, tapi Bapak terus mengenalkan kalau memang asal mereka jelas gitu ya, Pak ya? Oh iya, jelas. Panti asuhan selalu membutuhkan biaya untuk makanan, pendidikan gitu. Sementara Bapak kan tidak meminta sumbangan dari mana-mana. Terus untuk ngurusnya gimana, Pak? Dapat uangnya dari mana nih, Pak? Wah, dapat uang ada saja jalannya. Ya kebetulan kehidupan kami tidak pernah boros ya. Istri saya juga menciptakan passive income juga. Kami berswasembada dalam hal sayuran, kayak swasembada. Kami pernah swasembada beras. Hasil kami selalu berlimpah. Ya. Bahkan 4 tahun terakhir kemarin, setiap tahun kami bisa menyisihkan 12-14 ton beras. Kami bagikan ke orang yang membutuhkan. Dari panti asuhan memberi ke orang lain. Nah, cuman 5-6 bulan yang lalu sumber mata air kami berhenti. Jadi kami tanam sekali aja setahun sekarang, tergantung musim hujan. Terus sekarang akhirnya Bapak melakukan apa lagi? Ya kerja keras, kita tanam sayuran sendiri. Sudah 10 bulan ini kami sudah swasembada sayuran. Jadi Pak Budi setelah sawahnya tidak bisa ditanami lagi, Pak Budi kemudian mencoba untuk bertanam sayur mayur ya, Pak ya. Boleh kita ke sana, Pak? Mari kita lihat. Oke. Yang saya tahu itu Nusa Tenggara Timur, ya di Kupang pada khususnya itu kan lahannya sangat kering ya, Pak ya. Nah, dapat ilmunya dari mana, Pak, kalau kayak gitu? Kemudian batu semua tapi bisa nanam. Saya percaya bahwa Tuhan itu menyediakan alam itu sudah sedemikian sempurna. Sehingga kita memanfaatkan dengan baik saja. Pak
Pak Budi, ini tanamannya subur sekali. Padahal yang saya tahu itu Nusa Tenggara Timur, ya di Kupang pada khususnya itu kan lahannya sangat kering ya Pak ya. Ini gimana ceritanya sih Pak bisa nanam seperti ini Pak? Ya keringnya masih tetap kering. Ya. Tapi jangan lupa Tuhan menciptakan segala sesuatu itu dengan segala kesempurnaannya. Kekeringan itu sebenarnya justru suatu yang menguntungkan. Ya. Karena kering itu kami bisa menanam secara organik tanpa pestisida karena nggak serangga. Nah, dapat ilmunya dari mana Pak kalau kayak gitu? Kemudian batu semua tapi bisa nanam. Saya percaya bahwa Tuhan itu menyediakan alam itu sudah sedemikian sempurna sehingga kita manfaatkan dengan baik saja. Ya. Dalam kasus yang kita lakukan, dalam hal yang kita lakukan, kita bikin sendiri medianya. Medianya dari kotoran sapi. Kita proses selama 4 bulan sampai terurai, sampai dingin ya istilahnya. Setelah itu dicampur dengan tanah dan sekam padi dengan perbandingan tertentu. Dan mau tanam apa saja, pasti jadi. Itu juga yang membuat kemudian Pak Budi diundang sama PBB. PBB melihat bagaimana kami menggali tanahnya, menggali batunya, batu semua. Jadi kesimpulannya, kita tidak bisa nanam langsung ke tanah. Ya. Nah, untuk itu sehingga kami pakai cara di mana kami harus lakukan menanam di atas batu. Nah, karena langsung nggak bisa kan. Nah, kita pilih kalau sayuran dengan mudah karena sayuran cuma butuh medianya 15-20 cm saja. Ya ternyata bagus dengan campuran tanah kami yang kami buat sendiri. Mau tanam sayuran apa saja pasti tumbuh dan bagus. Ketika di forum PBB itu Pak, sebenarnya gimana rasanya Pak? Bapak yang seorang pilot senior justru harus berbicara tentang ini pertanian. Ya aneh juga karena saya bukan dia minta bicara tentang terbang yang sudah 39 tahun lebih. Bukan soal panti asuhan yang sudah hampir 16 tahun waktu itu. Soal pertanian. Dan sebetulnya pertanian itu sesuatu yang bisa dilakukan oleh semua orang, asal mau. Ya. Dan asal kita mau dan kerja keras, semua bisa kok. Kemudian kalau keterlibatan dari anak-anak di panti asuhan gimana Pak? Bapak melibatkan di sini Pak? Oh ya, pagi jam 5, paling telat jam 6 mulai siram. Sore jam 4 siram lagi, sehari 2 kali siram. Ya, khusus tanaman yang sifatnya sangat lemah terhadap matahari ya itu kadang-kadang kita siang-siang kita siram juga. Seperti tempoh hari sana saya coba tanam tomat ya. Wah layu, kita bantu dengan air dan bagus serang. Ya. Dengan melibatkan anak-anak itu Pak, sebenarnya apa sih nilai yang Bapak ingin tanamkan kepada anak-anak? Saya selalu ingin anak-anak itu punya rasa percaya diri. Kita ini semua bisa dan yang saya ingin tekankan ke mereka ya jangan jadi generasi peminta-minta. Ya. Kerja keras sendiri, menghasilkan sesuatu sendiri dan maju. Itu. Saya ingin anak-anak dari panti asuhan itu nantinya menjadi agen-agen atau agent of change yang bisa membuat desa masing-masing atau tanah kelahiran masing-masing menjadi maju. Jadi masyarakat nanti secara otomatis membaik gitu dan bisa mencegah arus tenaga kerja yang kurang qualified ke kota besar. Perhatian dengan anak-anak ya, mengajarkan anak-anak menyanyi, berdoa, seperti itu. Pak Budi itu selalu berbuat apa saja yang Pak Budi inginkan dan mengajarkan kami untuk nanti kalau sudah sukses tidak sombong, harus baik terhadap orang lain juga, bantu orang lain. Yang ditanamkan oleh Pak Budi sama Peggy itu pelajaran banyak saya bilang. Yang paling penting itu kita jadi pribadi yang bekerja keras, terus tidak jadi sosok yang bermental pembantu. Kita flashback dikit Pak tentang CNN Hero 2009. Awal mulanya sampai kemudian dipilih, siapa yang menghubungi itu seperti apa, bisa diceritain Pak? Yang pertama kali saya dihubungi CNN itu waktu saya baru saja mendarat di Los Angeles. Saya terbang dari Singapura nonstop ke Los Angeles, masuk hotel, ambil kunci, telepon kamar bunyi. Kapten Suhardi speaking, this is CNN.
Saya pikir teman-teman Singapura bercanda, "Hayya, capek lah, ya, I'm tired lah, you know. Give me your number, I call you later." Jadi ini saya minta dikasih nomor, saya mandi karena mau makan malam dengan kru saya kan. Begitu keluar, saya telepon nomornya, CNN New York. Excuse me, did you say CNN? Yes, this is CNN. Wah udah, kita ngobrol. Terus akhirnya sampailah kemudian di award itu Pak ya. Iya. Apa sebenarnya makna dari award itu Pak? Apa ya? Ya kami melakukan soal ini juga tidak ada rencana ya. Ya kami cuma ingin berbagi saja. Karena saya dan keluarga telah diberkati Tuhan lebih dulu ya. Dari situ aja. Karena rasa bersyukur kami, ya kami mencoba membagikan sebisanya yang terbaik ke orang lain. Dan hasilnya rupanya Tuhan kasih hadiah lagi yang lebih banyak lagi. Dan banyak sekali surprise berkat yang tidak pernah kami pikirkan. Akhirnya memutuskan untuk membuat panti asuhan gitu kan. Itu kabarnya kan Bapak sempat melihat sebuah tayangan tentang pengungsi. Itu seperti apa sih momen itu Pak? Kami lihat mereka yang tinggal di pengungsian tidak ada kepastian hidup, tempat tinggal seadanya di antara pohon, besok makan nggak, tidak tahu. Kembali di Satu Indonesia bersama Budi Suhardi. Pak Budi, saya masih benar-benar penasaran gitu kan ya, karena dengan jiwa Bapak yang mau menolong ini, ketika ini Pak akhirnya memutuskan untuk membuat panti asuhan gitu kan, itu kabarnya kan Bapak sempat melihat sebuah tayangan tentang pengungsi. Itu seperti apa sih momen itu Pak? Gitu. Momen itu ya sangat kontras ya. Saya dan keluarga tinggal di Singapura, tempat tinggal kami bagus sekali, bersih, aman, makanan segala macam makanan enak ada di rumah. Sementara yang kami lihat mereka yang tinggal di pengungsian tidak ada kepastian hidup, tempat tinggal seadanya di antara pohon, makanan kalau dapat besok makan nggak, tidak tahu, jadi penuh tidak pastian. Sementara kita ya bisa dibilang kelimpahan. Kami sudah diberkati Tuhan, kami punya lebih, ya, kami ingin berbagi aja gitu. Nah saat itu Pak, apa yang Bapak kemudian lakukan Pak? Saat itu ya kami yang pertama kali lakukan ya membatalkan acara kami jalan-jalan ke luar negeri 33 hari keliling dunia, dan kami ubah menjadi mengunjungi mereka yang baru saja kami lihat di siaran televisi tadi itu. Ya, ingin tujuannya ya mau membantu aja gitu. Bukan membuat panti asuhan, bukan, membantu aja dengan sembako lah gitu. Tapi daerahnya itu di Atambua, di apa namanya, Belu namanya, daerah Belu. Nah terus kami lakukan dari rencana membawa 500 kg, ternyata waktu kami pergi ke sana yang kami bawa lebih dari 40 ton. Ya. Terus kami lakukan beberapa kali perjalanan seperti itu. Akhirnya kami berpikiran bahwa yang kita lakukan ini bukan jelek, bagus, tetapi tidak, impact-nya tidak begitu nyata lah ya. Kasih makan orang habis, kasih pakaian di orang-orang yang tidak punya tempat tinggal, air juga nanti pakaiannya akan kotor semua gitu. Nah, akhirnya istri saya dia putuskan untuk ya udah kita bikin panti asuhan. Ya. Akhirnya maka terbentuklah panti asuhan yang rindang dan juga nyaman ini ya Pak ya. Ya, puji Tuhan. Nah kalau ini Pak, saya ingin tahu ketika proses awal pembangunan itu seperti apa? Katanya kan ada peran ibu tuh yang membuat desain dan sebagainya, itu seperti apa Pak? Sampai saat ini kalau untuk bangun semuanya yang desain istri saya sendiri. Jadi desain, bangun, eksekusi semua banyak istri saya. Jadi kalau saya pas libur saja terbang, ya saya berkemari. Tapi untuk sehari-hari yang ngawasin istri saya. Bagaimana dukungan keluarga Pak terhadap rencana Bapak? Karena waktu itu Bapak sedang jaya-jayanya sebagai seorang pilot, sedang ya bisa dikatakan sangat mapan ya Pak. Mereka sangat suportif. Anak-anak Pak? Anak-anak siapa lagi? Sampai sekarang anak saya itu kalau libur ya nggak ada kemana-mana, kesini aja. Jadi mereka ingin sekali waktu mereka bisa berguna untuk adik-adik yang di sini.
he lets us explore whatever we want to do in life. And he will always tell us that, hey, I'm going to be there to provide you with what you need, just make sure you get there. He is very, very responsible. So when you need something, he's definitely there to help out. He's that type of person that he just wants to help all the time. And sometimes when you want to do things yourself, sometimes he's like, no, 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 it's okay, I can do it, I can help out. Kalau sekarang Pak, dengan Bapak sudah bertahun-tahun menjalankan panti asuhan ini, apa sih Pak hikmah yang didapat untuk Bapak dan keluarga? Hidup ini indah. Saya dikasih kesempatan untuk melihat berbagai macam karakter anak tumbuh dan warna-warni itu, seperti akuarium. Si ini bisa ini, si ini begini. Tidak ada satu anak pun yang sama. Dan itu ada seninya, seni tersendiri. Si ini nggak bisa begini, si ini nggak bisa di sini, si ini bisa begini. Pendekatannya lain-lain anak-anaknya. Kadang-kadang harus nakal, harus marah juga. Kadang-kadang marahnya kencang juga kita. Ya. Tetap ya seperti seorang ayah yang sesungguhnya gitu Pak ya, marahnya dan kami keluarga kan, dan saya tekankan anak-anak kita marah bukan karena benci kamu, kita marah karena kita sayang kamu, ya, untuk kemajuan kamu. Jadi ya sebagaimana keluarga aja lah biasa. Ya. Terima kasih Pak Budi atas ngobrol-ngobrolnya yang sangat seru, juga inspiratif, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Siapa lagi tokoh nasional dan inspirasional yang akan kami hadirkan? Terus saksikan Satu Indonesia setiap hari Sabtu. Saya Tommy Riz, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih banyak Pak ya.